hoezo nu? Maar van de andere kant, ja, dat is misschien ook de weg die we hadden ingeslagen, of die de president had ingeslagen, zeg maar, van... Dengan maraknya kekalahan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ketika melawan Australia di Sydney, stadium telah memunculkan kegaduhan yang baru di persepak bolaan Indonesia saat ini. Di mana hasil buruk Indonesia dengan hasil yang mengecewakan dibantai 5-1 juga menghidupkan kembali nostalgia dari masa kepelatihan Shin Tae-yong. Di Sydney Stadium nama STY kembali menggema dan menjadi sorotan utama di media sosial, di mana pelatih asal Korea tersebut dinilai merevolusi sepak bola Indonesia yang 99% tak mampu digantikan oleh pelatih baru Patrick Kluivert saat pelatih asal Belanda itu menjalani laga debutnya menjadi pelatih tim nasional Indonesia, justru berakhir menjadi bencana malapetaka bagi tim dan menimbulkan kehancuran di para hati pecinta sepak bola tanah air. Lantas, seperti apakah respon Ketua Umum PSSI menanggapi kekalahan telak pada hari ini? Untuk itu mari kita simak selengkapnya. Ya, jika kita flashback ke belakang, ingatkah kalian dengan bagaimana timnas Indonesia yang mampu menahan Arab Saudi 0-0 di Riyadh, termasuk menahan Australia 0-0 di GBK, dan meraih kemenangan bersejarah 2-0 atas Arab Saudi di laga terakhirnya bersama timnas di kualifikasi Piala Dunia. Dengan dipecatnya Shin Tae-yong pada beberapa waktu yang lalu merupakan kejutan bagi para penggemar timnas. Apalagi seorang STY dipecat di tengah perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Pada saat itu Indonesia menempati posisi ketiga dan hanya selisih 1 angka dengan Australia yang menempati posisi kedua. Namun yang mengerti sepak bola, menggantikan sosok STY di tengah jalan adalah kesalahan yang sangat fatal. Hal itu sempat dikatakan oleh penyerang timnas Indonesia sendiri seperti Ragnar Oratmangun dalam satu podcastnya di dalam salah satu media besar Belanda Zico. Gimana ia merasa ada yang salah di situ? Hoezo nu? Maar van de andere kant, ja, dat is misschien ook de weg die we hadden ingeslagen, of die de president had ingeslagen, zeg maar, van we willen het nu zo en zo doen bijvoorbeeld, dus op een gegeven moment komt er een nieuwe coach. Ja, is het dan ooit een goed moment, zeg maar, ja, dat is om die coach te vervangen? Ja. Dat is... Ya, jika kita menyimak dan memperhatikan baik-baik apa yang telah dikatakan oleh Ragnar Oratmangun, ia pada prinsipnya merasa bahwa kenapa harus sekarang diganti di tengah perjalanan kompetisi, meskipun dirinya telah menerima semua itu, karena itu adalah keputusan mutlak dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Namun kini ucapan Ragnar terbukti, mengganti STY di tengah jalan adalah sesuatu hal tidak akan mudah menggantikannya, karena pelatih baru, yakni Patrick Kluivert, telah berusaha yang terbaik, tetapi sekali lagi ini tidak akan mudah, dan hasilnya kita sudah sama-sama mengetahuinya. Di laga debutnya menangani timnas Indonesia melawan Australia di Sydney, tim Garuda mungkin bermain dominan, dengan lebih menyerang dan lebih menguasai bola. Tetapi sepak bola tidak sesimpel dengan menguasai bola saja, dan lebih banyak menyerang. Saat sebaliknya, pelatih Patrick Kluivert dengan strateginya berbanding terbalik karena telah menjadi bumerang ketika timnas kalah dengan skor 5-1. Patrick Kluivert gagal membaca kekuatan Australia dan menyesuaikan taktik selama pertandingan. Indonesia pun terjebak dalam pola permainan yang monoton, dan hal itulah yang mampu diadaptasi dan dimanfaatkan dengan baik oleh Australia. Patrick Kluivert selesai, dan nama stadion menggema dengan para supporter timnas meneriakan nama Shin Tae-yong. Ya, setelah kita ketahui bersama jika mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menonton nobar bersama para fans di Indonesia dan terekam momen ketika Shin Tae-yong geleng-geleng kepala menyaksikan timnas dibobol dipermalukan Australia di kandangnya. Terlihat mukanya sangat sedih dan di situ ada kekecewaan yang mendalam. Jelas kami pun merasa jika beliau sangat mencintai negara ini. Ia mengatakan di tim itu ada anak-anaknya, pemain yang telah ia latih, dan ia ingin Indonesia meraih yang terbaik, tetapi sayang itu tidak terjadi di Sydney Stadium.
Di sisi lain, melihat kepelatihan Patrick Kluivert gagal menunjukkan penampilan yang impresif membuat para fans pun mulai meneriakan nama Shin Tae-yong di Jakarta, tempat di mana coach Shin Tae-yong menonton pertandingan timnas, dan terlihat jelas para penggemar merindukan sosok STY. Ya, tak hanya di lokasi Shin Tae-yong penonton pertandingan. Di Sydney Stadion, hampir seluruh penggemar timnas Indonesia juga meneriakkan namanya. Bukan nama Patrick, tetapi nama STY, di mana para supporter menggambarkan sangat merindukan sosok STY. Ya, kekalahan telak 1-5 dari Australia di Sydney Stadium menurut kami bukanlah sorak-sorakan biasa dari pendukung pecinta timnas Indonesia. Itu adalah ekspresi kerinduan yang mendalam, kekecewaan sekaligus penghormatan kepada pelatih asal Korea Selatan yang telah membawa perubahan besar bagi sepak bola Indonesia. Nama STY yang menggema menjadi simbol bahwa para supporter masih memandangnya sebagai sosok pelatih yang mampu mengangkat kembali kejayaan Garuda. Ya, begitu cintanya Shin Tae-yong terhadap timnas Indonesia sendiri. Tatkala ia masih menonton pertandingan timnas Indonesia di sisa-sisa laga kualifikasi Piala Dunia round ketiga dengan nobar di Jakarta. Dengan kekalahan telak 1-5 membuat Shin Tae-yong menilai kekalahan timnas. Sayang Patrick Kluivert gagal total membawa Indonesia dipermalukan Australia. Namun Shin Tae-yong memiliki sudut pandang sendiri soal penyebab dibalik kekalahan timnas, di mana menurutnya tidak banyak waktu yang dimiliki oleh Patrick membuat timnas sering lepas mantuman dan menjadi penyebab utama kekalahan. Selain tentu dengan adanya permasalahan di set piece serta gagalnya peluang penalti timnas untuk menjadi gol. Para pemain bekerja keras, memang pressing depan juga sangat baik, tapi karena tidak banyak waktu untuk latihan, sepertinya banyak lepas man to man, jadi mungkin penyebab kekalahan. Sangat disayangkan sekali sebenarnya. Tidak perlu kita kemasukan gol lewat set piece, tapi kemasukan gol karena set piece. Mungkin karena pelatih Kluivert tidak mempunyai banyak waktu untuk latihan set piece. Jadi mungkin itu alasannya. Memang kita juga bisa tidak gol di awal, tapi karena tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, mungkin itu menjadi penyebab. Ujar Shin Tae-yong seperti yang dikutip dari bola.net. Dengan analisis dari Shin Tae-yong sendiri, menurut kami telah benar adanya. Ia sangat tahu betul masalah baru timnas. Namun andai saja jika pelatih tidak dipecat di tengah jalan, menurut kami kekalahan sebesar ini tidak mungkin terjadi. Ya, dengan kekalahan memalukan timnas Indonesia 1-5 atas Australia itu sendiri tidak bisa dihindari dan telah menempatkan Erick Thohir di bawah sorotan tajam dari tekanan publik tanah air. Banyak pihak yang menilai jika Erick wajib bertanggung jawab atas keputusan kontroversialnya memecat Shin Tae-yong di tengah jalan dan penggantinya dengan Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang menuai kritik keras pada debut buruknya. Erick yang memutuskan memecat STY di tengah jalan dengan alasan penyegaran dengan target ingin lolos ke Piala Dunia 2026 dinilai menjadi blunder besar, di mana kekalahan pada Australia ini menjadi bukti nyata jika pergantian pelatih adalah kesalahan. Kluivert dalam laga debutnya gagal menunjukkan taktiknya dan timnas kehilangan arah dibandingkan era STY 00 pada September yang lalu. Di media sosial, tagar seperti Kluivert out dan hashtag Erick Thohir out telah menjadi trending dan mencerminkan kekecewaan yang mendalam. Banyak yang menilai jika Erick Shin Tae-yong dengan keputusan yang kurang matang melihat timnas Indonesia dipermalukan di kandang Australia 5-1. Erick akhirnya buka suara melalui akun Instagram miliknya. Ia menuliskan pesan disertai foto para penggemar timnas. Saya tetap dukung tim nasional sepak bola Indonesia di saat kalah ataupun menang. Karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya, saya akan tetap kerja keras membangun tim nasional ini untuk menembus Piala Dunia. Kepada para pemain, tetap tegakkan kepala kalian. Peluang itu masih ada, tulis Erick Thohir. Dengan postingan tersebut langsung mendapatkan beragam komentar negatif dari para penggemar. Seperti Anda blunder pecat STY, akui aja.
Ya, dengan kekalahan besar Indonesia atas Australia memicu kegaduhan yang besar dari para supporter. Jelas-jelas mereka sangat disayangkan dengan hasil yang mengecewakan, karena telah mengira jika Patrick Kluivert akan membawa kemenangan ataupun hasil imbang. Namun nyatanya malah dipermalukan di Sydney, dan hal itu membuat supporter banyak yang menilai keputusan Erick Thohir memecat Shin Tae-yong di tengah jalan adalah sebuah keputusan yang salah besar dengan penggantinya dengan Patrick. Ucapan Ragnar ketika mengganti pelatih di tengah perjalanan telah terbukti nyata. Sekali lagi kekalahan ini tidak hanya memperburuk posisi Indonesia di klasemen grup C, tetapi telah mengguncang kepercayaan supporter terhadap kepemimpinan pelatih baru Patrick Kluivert. Dan pertanyaannya, apakah Indonesia mampu bangkit di laga selanjutnya melawan Bahrain di GBK? Mari kita tunggu saja hasilnya bagaimana. Apakah kalian masih mendukung timnas? Tulis aja di kolom komentar.